welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Vera Cynthia, di konten Sharing is Caring. Nah, sebelum kita simak videonya, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih, Mams. Hari ini aku mau sharing soal ASI dan bayi newborn. Karena menurut aku ASI itu adalah gerbang perjuangan pertama untuk new mom, khususnya ketika kita pasca melahirkan. Dan juga menurut aku bayi newborn itu erat banget kaitannya sama ASI dan juga sebaliknya. Di video sebelumnya aku sudah sempat sharing mengenai pengenalan ASI. Dan untuk di video kali ini aku mau sharing lebih ke bagaimana sih kita memahami bayi newborn terhadap ASI. Sebelum kita bahas, aku mau mengulas sedikit mengenai ASI. Yang kita ketahui ya Mams, kalau ASI itu normalnya keluar itu sekitar 3-5 hari pasca melahirkan. Jadi tidak semua ibu pasca melahirkan itu langsung keluar ASI-nya. Tapi normalnya itu 3-5 hari. Tapi ada juga sih seorang ibu yang ASI-nya itu udah keluar dari masa kehamilan. Tapi nggak apa-apa ya Mams, karena normalnya memang pada saat kita setelah melahirkan. Nah, banyak juga nih Mams yang khawatir ketika ASI aku belum keluar nih, kan normalnya 3-5 hari ya. Terus nanti bayinya gimana? Bayinya makan apa? Terus minum apa gitu kan? Nah, sebenarnya Mams, bayi itu memiliki cadangan makanan. Cadangan makanan ini biasanya bisa tahan sampai 3-5 hari. Jadi Mams nggak perlu khawatir. Nah, selama ASI kita belum keluar pasca melahirkan, yang perlu kita lakukan adalah tetap susui aja Mams bayi kita, karena bayi itu kan sebenarnya sudah memiliki refleks untuk menghisap ya. Dan hisapan bayi itu menjadi rangsangan untuk tubuh kita dalam memproduksi ASI. Dan perlu kita ingat kalau misalnya ASI itu prinsipnya supply on demand, jadi mengikuti kebutuhan bayi. Nah, semakin sering kita susui bayi kita, maka produksi ASI-nya pun akan semakin banyak. Oke Mams, aku akan bahas beberapa hal yang perlu kita pahami dari bayi newborn. Dan biasanya kondisi-kondisi ini menjadi kekhawatiran bagi para ibu, khususnya para ibu baru ya. Di sini yang pertama adalah ketika dihadapkan dengan kondisi bayi kita itu nangis terus, dan kita ataupun orang sekitar kita terkadang juga menganggap kalau bayi nangis terus itu karena nggak kenyang-kenyang gitu ya, jadi lapar terus gitu. Nah, sebenarnya Mams, itu hal yang keliru. Karena bayi menangis terus itu bukan hanya dikarenakan lapar, tapi bisa jadi bayi itu sedang ada di fase adaptasi. Karena kan selama 9 bulan itu bayi ada di rahim kita ya. Nah, pada saat di rahim itu kan bayi mendengar detak jantung kita, juga mendengar suara perut ibunya. Selain itu juga ketika ibunya berjalan juga bayi merasa digoyang-goyangin gitu kan. Nah, ketika bayi lahir ke dunia, hal tersebut itu benar-benar hilang gitu ya. Mungkin juga ada kebingungan dari bayi kita, loh kok tiba-tiba nggak ada ya situasi-situasi seperti itu gitu kan. Nah, bisa jadi karena hal itu, jadi karena adaptasi, jadi bayi butuh penyesuaian, dan karena dia belum bisa bicara ya jadinya yang dia lakukan hanyalah menangis. Selain itu bisa jadi juga karena bayi itu nggak nyaman, misalnya karena popoknya penuh atau pampersnya penuh, atau juga mungkin dia pup jadi nggak nyaman. Terus juga mungkin di sekitar bayi itu banyak banget orang, suaranya bising jadi bikin nggak nyaman. Atau mungkin bayi hanya ingin sekedar dipeluk oleh mamanya. Jadi bayi menangis terus itu bukan hanya karena lapar ya Mams. Jadi kita perlu banget nih Mams untuk mengenali tanda lapar dari seorang bayi. Di sini aku sudah cantumkan untuk mengenali tanda lapar seorang bayi itu seperti apa. Yang benar itu seperti ini ya Mams ya. Karena banyak banget di masyarakat, dan aku juga sempat mengalami hal tersebut.
Jadi isunya itu kalau misalnya kita mau tahu bayi lapar atau enggak itu telunjuknya ini disimpan nih dekat bibirnya dia. Nah kalau misalnya bayi itu mencari-cari telunjuk kita itu tandanya lapar. Tapi sebenarnya itu keliru ya Mams ya. Jadi kalau misalnya kita simpan telunjuk kita di sekitar mulutnya dia dan dia nyari-nyari itu, sebenarnya itu adalah refleks dari dia. Jadi bukan untuk mengenali tanda lapar. Nah, saran aku ketika di awal-awal pasca melahirkan, terutama ketika kita baru adaptasi juga dengan menyusui, dan menyusuinya juga belum settle, belum banyak, sebaiknya kita usahakan selalu bersama bayi. Nggak harus selalu digendong sih Mams, jadi usahakan kita berada di dekat bayi, jadi ketika kita mengenali sinyal lapar yang pertama kali, yang pertama kali kayak menggeliat gitu kan, nah itu kita sebaiknya langsung susuin. Jadi jangan sampai kita menunggu dulu bayi sampai ke tanda lapar yang paling terakhir, yang biasanya udah nangis-nangis, kejar-kejar gitu ya, dan wah udah banyak pemberontakan lah istilahnya gitu ya dari bayi gitu kan. Nah itu baru kita susuin, jangan sampai kayak gitu ya Mams ya. Karena ketika kita nyusuin pada saat tanda lapar yang terakhir itu, biasanya kita udah panik duluan gitu ya. Belum lagi di orang di sekitar kita juga ngelihat bayi yang nangis kejar-kejar juga udah ngerasa panik duluan. Alhasil jadinya menyusuinya juga jadi nggak comfort gitu ya, jadinya juga mungkin posisi pelekatannya juga jadinya nggak bagus, yang penting asal sodorin kayak gitu. Jadi untuk mengantisipasi kepanikan kita pada saat kita menyusui, sebaiknya kita susuin bayi di tanda lapar yang awal-awal gitu ya. Yang kedua adalah ketika kita dihadapkan dengan kondisi bayi itu dikit-dikit nenen gitu ya. Jadi udah kita nenenin, habis itu nggak lama minta nenen lagi gitu. Dan kita ataupun orang di sekitar kita jadi beranggapan kok minta nenen terus ya. Jangan-jangan nggak kenyang-kenyang gitu. Jangan-jangan asinya mungkin sedikit gitu kan. Nah, sebenarnya Mams itu sesuatu juga yang keliru gitu ya. Kita perlu paham juga kalau misalnya bayi minta nenen terus, atau misalnya sekitar 1 jam sekali minta nenen terus, atau misalnya 1,5 jam minta nenen lagi, itu merupakan hal yang wajar. Karena apa? Karena lambung bayi itu ukurannya masih kecil ya Mams ya, terutama newborn ya. Newborn itu ukuran lambungnya itu masih sangat kecil. Jadi kalau ukuran lambungnya kecil, itu otomatis pengosongan lambungnya pun akan lebih cepat dan mengakibatkan dia akan lebih cepat lapar gitu kan. Nah, nanti semakin bertambah usianya, ukuran lambungnya juga kan akan semakin besar kan. Nah, semakin besar ukuran lambungnya, maka pengosongan lambungnya pun akan semakin lama. Yang ketiga, lanjutan dari yang nomor 2 tadi, ketika mungkin ada dari para mams semuanya yang juga mendapatkan komentar, kenapa kok kalau dikasih sufor anak lebih anteng, nggak minta nenen-nenen terus gitu ya selama 1 jam atau 1,5 jam. Jadi waktu minta susunya tuh lebih lama gitu dibandingkan kalau kita kasih ASI gitu ya. Nah sebenarnya Mams, kalau hal seperti itu tuh sebenarnya wajar banget, karena ASI itu mudah banget diserap sama tubuh bayi. Jadi karena penyerapannya itu sempurna di tubuh bayi, makanya dia akan cepat lapar karena pengosongan lambungnya kan jadi lebih cepat kan. Tapi kalau misalnya pakai sufor itu tidak mudah diserap oleh tubuh bayi. Jadi tubuh bayi itu akan lebih ekstra untuk menyerap sufor. Alhasil jadi pengosongan lambungnya itu bisa lebih lama dibandingkan dengan kalau misalnya bayi mengkonsumsi ASI. Yang keempat adalah ketika kita dihadapkan kalau bayi nenennya itu hanya sebentar-sebentar. Misalnya nggak nyampe 10 menit udah selesai. Nah biasanya mams khawatir kalau misalnya bayi itu nggak dapat hind milknya. Sebenarnya itu nggak apa-apa juga sih mams kalau misalnya hanya sesekali ya bayi itu seperti itu. Karena bayi itu menyusui bukan hanya karena lapar, tapi juga karena haus. Jadi ketika bayi itu nenennya mungkin cuma sebentar, kurang dari 10 menit, bisa jadi bayi itu hanya haus dan hanya butuh formilknya aja.
Nah, aku sarankan ketika nanti di sesi menyusui selanjutnya, Mams kasih lagi ASI-nya itu pada PD yang sebelumnya tadi. Jadi jangan dulu diganti supaya payudara tersebut bisa dikosongkan dulu dan bayi juga bisa dapat hind milk-nya. Yang kelima adalah ketika kita dihadapkan dengan seringnya bayi gumoh gitu ya. Nah, ini juga banyak banget bunda-bunda yang khawatir kalau bayi newborn itu sering gumoh. Nah, bahkan juga banyak juga yang beranggapan kalau gumoh itu tandanya ASINya nggak enak. Atau tandanya ASINya itu basi dan ASINya itu nggak bergizi. Nah, sebenarnya itu juga keliru ya Mams, karena ASI fresh yang ada di dalam payudara kita itu nggak akan pernah basi. Terkecuali ASI perah. Makanya kalau ASI perah itu kita perlu memperhatikan suhu penyimpanannya ya Mams ya. Tapi kalau misalnya ASI fresh yang kita langsung berikan kepada bayi kita itu nggak akan pernah basi. Yang selanjutnya soal rasa. Untuk rasa itu bervariasi ya. Jadi bayi itu ketika minum ASI itu rasanya variatif, tergantung dari apa yang Mams konsumsi. Jadi sebenarnya bayi ASI itu sudah banyak terpapar makanan dari bundanya. Jadi sebenarnya pada saat MPASI nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya kita kasih variasi makanan pada saat MPASI. Yang selanjutnya ketika orang beranggapan gumoh itu karena ASINya juga nggak bergizi, sebenarnya itu juga salah banget ya Mams ya, karena nggak ada yang bisa menandingi dari kualitas ASI atau kandungan dari ASI. Mau super yang mulai dari harga yang paling murah ataupun yang paling mahal, itu nggak akan pernah bisa menggantikan ciptaan Tuhan ini ya Mams ya. Jadi ASI itu sebenarnya adalah yang terbaik untuk bayi. Tapi memang kalau ada indikasi medis yang lain, sufor itu bisa menjadi alternatif. Yang keenam adalah ketika banyak juga Mams yang mengira kalau sebenarnya bayi itu bukan gumoh tapi muntah. Nah Mams, sebenarnya gumoh dengan muntah itu berbeda ya. Kita perlu tahu dulu nih, gumoh itu apa sih? Gumoh itu kan sebenarnya aliran ASI yang keluar kembali setelah bayi itu menyusui ya. Nah biasanya gumoh itu terjadi karena misalnya pada saat menyusui langsung posisi pelekatannya itu kurang bagus, jadi ada angin yang masuk ke dalam mulutnya bayi, kemudian jadinya gumoh. Atau misalnya si kecil pakai dot nih Mams, misalnya pakai asip yang dimasukin ke dot gitu ya. Nah itu juga biasanya rentan terjadi gumoh, malah lebih banyak gumohnya karena lebih banyak angin yang masuk kalau misalnya si kecil pakai dot. Nah, kenapa sih gumoh bisa terjadi? Gumoh itu terjadi dan itu adalah hal yang wajar dikarenakan ukuran lambung bayi itu kan masih kecil banget ya Mams ya. Nah, bisa jadi ASI yang masuk ke dalam lambungnya itu sangat banyak gitu ya, jadinya meluap lagi. Dan juga bisa jadi dikarenakan katup lambung dari bayi itu belum kuat dan belum bisa menutup dengan rapat. Jadinya aliran ASI yang sudah masuk ke lambungnya itu bisa kembali lagi keluar gitu, jadinya gumoh. Nah, bagaimana sih kita untuk membedakan antara gumoh dengan muntah? Nah, ini pengalaman aku juga karena pada saat aku menjadi ibu baru, tepatnya waktu itu anak aku usia 2 bulan dan itu gumohnya tuh banyak banget gitu ya. Sampai kayak begini, itu banyak banget sampai ke baju-baju. Jadi bikin khawatir banget. Dan akhirnya aku konsultasi ke dokter. Dan ternyata sebenarnya awalnya aku kira itu sebenarnya bukan gumoh, itu muntah. Tapi sebenarnya itu gumoh gitu kan. Ciri-cirinya itu adalah ketika kita lihat warnanya, kalau dari warnanya putih susu itu biasanya itu gumoh. Tapi kalau misalnya warnanya udah kayak warna ke kuning-kuningan atau ke hijau-hijauan itu muntah. Terus juga kalau misalnya bayi itu pada saat mengeluarkan cairan ASI-nya itu keluar sendiri gitu ya cairan ASI-nya. Nah itu adalah gumoh. Tapi kalau misalnya dia berusaha buat ngeluarin cairan ASI-nya, jadi kayak ada usaha yang wah gitu, nah itu namanya muntah.
Terus juga kita bisa lihat ciri yang lain dari baunya. Jadi kalau misalnya baunya bau ASI gitu ya, kayak ya nggak kecium apa-apalah gitu, itu namanya juga gumoh. Tapi kalau misalnya baunya lebih ke bau asam, nah itu adalah muntah. Tapi kalau Mams khawatir karena gumohnya itu kayak berlebihan, itu sebenarnya kita bisa lihat indikatornya dari berat badan. Kalau misalnya berat badannya itu di bulan selanjutnya bagus dan sesuai dengan KBM atau mungkin bahkan lebih dari KBM, ya berarti sebenarnya gumohnya itu adalah gumoh yang wajar. Tapi kalau misalnya ketika gumohnya dianggap berlebihan dan memang menurunkan berat badan atau bahkan tidak naik, ya berarti itu ada sesuatu Mams, jadi Mams perlu konsultasi ke dokter. Yang ketujuh adalah ketika kita dihadapkan pada posisi bayi itu belum pup nih, misalnya jarang pup ya, misalnya sampai 5 hari, 6 hari, sampai seminggu gitu belum pup juga. Nah sebenarnya ya Mams, untuk bayi full ASI dengan usia di bawah 6 bulan itu adalah hal yang wajar, karena toleransi bayi ASI di usia di bawah 6 bulan, toleransi tidak pupnya itu selama 14 hari. Selama kita perhatikan kalau kondisi bayi kita itu tidak rewel, juga misalnya tetap aktif ya, terus juga kenaikan berat badannya tetap aman gitu. Tapi kalau misalnya Mams khawatir dengan si kecil yang belum pup juga, terus juga disertai si kecil rewel, terus juga diem aja gitu ya, lemas, terus juga berat badannya kurang bagus, nah sebaiknya Mams bisa konsultasikan ke dokter anak ya Mams. Yang kedelapan adalah sebaliknya dari nomor 7. Para Mams juga banyak yang khawatir ketika bayi full ASI usia di bawah 6 bulan, pupnya itu lebih sering, misalnya satu hari itu bisa 5 kali atau bahkan sampai 8 kali. Nah sebenarnya itu adalah hal yang wajar ya Mams ya. Bahkan menurut halaman artikel IDAI, bayi yang usianya sampai 1 bulan itu bisa pupnya itu sampai 10 kali dalam sehari. Nah nanti baru di usia 2 bulan itu mulai berkurang, misalnya bisa 5-7 kali. Nah untuk bayi newborn yang usianya 1 bulan itu bahkan bisa 10 kali nih Mams. Hal ini dikarenakan masih adanya refleks gastrokolika yang masih kuat. Nah ini Mams selengkapnya bisa baca di sini ya. Nah selain itu banyak juga Mams yang khawatir ketika pup bayi itu berbuih, berbusa, atau misalnya seperti ada bau-bau asam yang nggak enak gitu ya. Nah itu juga sebenarnya hal yang normal ya Mams ya. Ini menurut halaman artikel dari IDAI. Yang kesembilan adalah ketika bayi menyusui di ibunya secara langsung, kelepas terus gitu ya Mams ya, dan Mams jadi berpikir, aduh bayi aku nih nggak mau nih nenen sama aku gitu ya, jadinya malah jadi sedih gitu ya, produksi ASI malah jadi seret nantinya. Nah sebenarnya Mams, kalau misalnya bayi nenen itu kelepas terus, sebaiknya Mams itu evaluasi lagi posisi menyusuinya udah bagus atau belum, terus posisi pelekatannya udah bener atau belum. Kalau misalnya nih posisi menyusui bayinya itu menoleh, nah itu sebaiknya dihindari ya Mams ya. Biasanya kalau new mom yang masih belum paham soal posisi menyusui, agak takut gitu ya Mams buat miringin bayi kita gitu ya. Ini terjadi sih sama aku waktu aku awal-awal menyusui. Padahal sebenarnya nggak apa-apa Mams kalau misalnya kita miringin bayi kita pada saat kita menyusui. Karena yang bagus itu bukan posisi menoleh bayinya, tapi posisi telinga sama pundaknya itu harus satu garis lurus. Jadi nggak apa-apa nih Mams kalau kita miringin sedikit bayi kita pada saat menyusui. Nah untuk posisi pelekatan ini juga nggak kalah pentingnya ya Mams ya. Jadi pastikan pada saat menyusui langsung itu mulut bayi itu harus terbuka lebar banget sampai menutupi bagian areola. Jadi pada saat menyusui langsung itu bayi itu harus menyusui pada areola, jangan pada puting. Nah yang terakhir adalah banyak juga Mams yang khawatir ketika bayi menyusui langsung tapi seringnya keringetan. Padahal mungkin cuacanya itu lagi dingin gitu ya, lagi musim hujan, tapi kenapa ya bayi kita tuh
setiap kali nyusuin tuh keringetan gitu ya, terutama di bagian kepala gitu ya. Dan itu terjadi juga sama anak aku nih Mams. Awalnya juga aku sempet khawatir gitu ya, apalagi kalau searching-searching di Google juga ada juga yang judulnya ngagetin gitu ya. Nah, padahal sebenarnya itu adalah hal yang wajar karena pada saat bayi menyusui langsung itu, bayi itu menggunakan 11 otot wajah dan mulutnya. Jadi ketika bayi menyusui langsung, bayi itu mengeluarkan effort yang cukup besar gitu ya, makanya jadi dia keringetan. Nah, selain itu, bayi juga mempunyai kelenjar keringat yang belum optimal, jadi lebih sering keringetan. Dan yang perlu kita harus ingat adalah ketika kita menyusui langsung, kita itu kan lebih dekat gitu ya sama bayi gitu kan. Terus juga jadinya jadi skin to skin. Akhirnya kita jadi memberikan kehangatan pada bayi. Dan pada akhirnya jadinya suhu tubuh bayi itu akan jadi naik. Jadinya bakal keringetan. Jadi sebenarnya itu adalah hal yang wajar ya Mams ya. Kesimpulan dari aku adalah fase awal menyusui itu adalah fase belajar bagi bayi dan Mams sendiri, terutama new Mams ya Mams ya. Jadi Mams perlu membekali diri Mams sendiri dengan ilmu ASI dan ilmu bayi atau ilmu parenting lainnya. Karena Mams lah yang bisa membantu bayi kita untuk belajar lebih baik lagi dan lebih cepat lagi dalam menyusui. Jangan lupa kita juga butuh support. Mintalah support dari suami dan orang-orang sekitar kita untuk bisa mensupport kita dalam proses menyusui, terutama dalam fase awal menyusui. Oke Mas, terima kasih banyak sudah menyaksikan video sharingku hari ini. Semoga bermanfaat bagi Mams semua dan bisa sukses menyusui. Yang sedang mengasihi, semangat ya Mams. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini agar aku bisa sharing terus sama Mams semuanya dengan cara subscribe. Dan Mams boleh banget nih kalau misalnya mau ada ide kira-kira aku harus sharing apa lagi ke depannya, bisa komen di bawah ya Mams ya. Sampai jumpa di video sharingku selanjutnya. Dadah!